Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Sajriawati untuk pertemuan ke-6 mata kuliah Permata Pengkajian Stok. Iya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keterkaitan biologi, ekonomi, dan pengkajian stok. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini saya akan eh, memberikan materi tentang bagaimana menghitung stok ikan atau simulasi menghitung stok ikan. Iya, jadi kita review untuk materi pertemuan sebelumnya bahwa untuk dari aspek biologi, ikan itu dilihat dari segi keberlanjutan ekosistemnya. Jadi dari pihak pemerintah dan pemerhati lingkungan selalu eh, membuat kebijakan-kebijakan bagaimana ikan ini dapat eh, tetap terjaga kelestariannya dan tetap terjaga stoknya di alam. Nah, sedangkan dari aspek ekonomi yang banyak digeluti oleh para pelaku usaha dan nelayan, kebanyakan mereka hanya berfokus bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, ada dua aspek yang saling berkaitan, namun kalau kita lihat dia juga saling berlawanan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari segi ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tentu kita harus melakukan penangkapan yang sebesar-besarnya juga. Nah, hal itulah yang menyebabkan para ilmuwan berpikir bagaimana sehingga terjadi keseimbangan antara biologi dan ekonomi. Nah, inilah eh, yang melahirkan suatu konsep yang dinamakan keseimbangan bioekonomi. Nah, keseimbangan bioekonomi ini intinya adalah bagaimana melakukan penghitungan pengkajian stok sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kebijakan apa yang akan diputuskan? Yaitu kebijakan bagaimana memanfaatkan sumber daya sehingga manfaat ekonominya tinggi bagi pengguna atau dari aspek ekonomi, namun kelestariannya tetap terjaga atau dari aspek biologinya. Nah, selanjutnya kajian stok. Nah, perairan kan mungkin kita bisa bedakan menjadi dua. Misalkan perairan laut, kemudian perairan darat seperti danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Nah, apa perbedaannya? Kalau misalkan di lautan itu kan dia sangat luas jangkauannya. Sedangkan kalau untuk di darat misalkan di danau itu lebih bisa diawasi dari aspek penangkapan atau pengkajian stoknya lebih mudah untuk dihitung. Nah, untuk di laut, pendugaan pengkajian stok ini menggunakan perhitungan yang kita kenal atau yang biasa orang kenal dengan istilah CPUI atau catch per unit import atau berdasarkan jumlah hasil tangkapan per upaya penangkapan. Nah, sedangkan untuk di perairan darat, misalkan di danau, di rawa, nah metode yang biasa digunakan adalah metode marking atau melakukan penandaan pada ikan dengan metode capture and recapture. Jadi setelah ditangkap, diberikan tanda, kemudian dilepas kembali, kemudian untuk ditangkap kembali dan dilihat bagaimana simulasi dari pengkajian stoknya. Nah, untuk lebih memudahkan, mari kita masuk ke rumus bagaimana menghitung pengkajian stok yang pada hari ini kita berfokus dulu untuk perairan darat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang laut. Nah, untuk metode capture and recapture ada beberapa asumsi. Bahwasannya yang pertama tidak ada penambahan atau tidak ada rekrutmen dari ikan dalam wilayah itu. Jadi misalkan di danau, danaunya itu
kita asumsikan bahwa tidak ada penambahan stok ikan pada saat kita melakukan penelitian atau simulasi penghitungan pengkajian stok. Yang kedua, tanda yang kita gunakan itu tidak hilang. Nah, yang ketiga, ikan yang bertanda itu menyebar merata. Nah, untuk metodenya ada dua. Yang pertama perhitungan tunggal, yang kedua perhitungan penangkapan ganda. Sebenarnya hampir sama. Kalau metode perhitungan tunggal dia dikembangkan oleh ilmuwan bernama Peterson. Kemudian untuk penangkapan ganda dia dikembangkan oleh ilmuwan bernama Schnabel atau biasa disebut dengan rumus Schnabel. Nah, untuk metode penandaan ada beberapa metode penandaan yang telah berkembang dalam bidang penelitian, terutama misalkan di luar negeri yang teknologinya sudah semakin canggih. Nah, apa itu? Yang pertama ada mutilasi. Mutilasi adalah metode pemotongan sirip atau pelubangan tutup insang. Kelebihannya apa? Dia pelaksanaan cepat dalam waktu singkat. Namun kekurangannya penelitian atau percobaan itu harus dilakukan secara cepat juga karena sifat ikan itu mudah melakukan regenerasi. Jadi kalau misalkan untuk metode mutilasi dia cepat karena hanya melakukan pemotongan sirip atau pelubangan tutup insang, kemudian dilepas kembali, ditangkap kembali untuk dihitung berdasarkan rumus. Namun kekurangan itu tadi penelitiannya harus cepat karena ikan itu dapat melakukan regenerasi kembali. Nah, selanjutnya ada metode penandaan berdasarkan zat warna. Ya, jadi metode penandaan berdasarkan zat warna adalah dengan mencelupkan ikan itu pada zat warna. Namun penelitian ini biasanya cocok dipakai untuk ukuran larva atau juvenil. Penandaan pada udang kepiting ini banyak juga dilakukan dengan cara menyuntikkan zat warna ke dalam tubuh ikan. Namun kekurangannya zat warna juga tidak bertahan lama. Jadi penelitian harus cepat dilakukan. Nah, yang kemudian yang ketiga ada tagging. Tagging ini adalah metode penandaan dengan menggunakan alat tagging dari material timah, tembaga, atau emas. Nah, kelebihannya adalah beberapa alat tagging juga dapat melacak gerakan ikan dalam air meskipun ruangnya jauh. Tapi kekurangannya tentu saja biayanya mahal. Nah, metode tagging ini juga biasa digunakan oleh peneliti-peneliti di luar negeri seperti Jepang. Dia melakukan tagging terhadap ikan-ikan tertentu sehingga diketahui ruwayanya bahwa ada yang ikan-ikan yang ternyata dia pergerakannya itu bahkan melintasi negara, melintasi benua hingga kembali ke daerah asalnya. Jadi berdasarkan penelitian tagging ini, selain untuk pengkajian stok, dia lebih canggih lagi untuk melacak pergerakan ikan dan ruaya ikan itu sendiri. Namun biayanya tentu saja sangat mahal. Ya, jadi kita masuk ke rumus ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Jadi rumus yang saya sebutkan tadi ada dua, ada metode Peterson dan ada metode Schnabel. Perbedaannya, jika Peterson itu dia perhitungan tunggal. Kalau Schnabel dia perhitungan untuk penangkapan ganda. Rumusnya sebenarnya sama. Nah, rumusnya itu di mana-mana N itu adalah pendugaan populasi ya. Jadi, kalau untuk Peterson, N sama dengan M kali C, kemudian hasilnya baru dibagi R. Di mana M itu adalah jumlah ikan yang ditandai atau marking, kemudian C itu jumlah ikan yang ditangkap selama penelitian berlangsung. Kemudian R adalah jumlah ikan yang tertangkap kembali dari hasil yang telah ditandai. Nah, mungkin agak bingung ya, tapi nanti kita coba simulasi ke perhitungannya. Jadi N sama dengan M kali C, kemudian per R.
Iya, selanjutnya Snable. Iya, tadi kan Peterson dia perhitungan tunggal. Kemudian untuk Snable, bedanya apa? Bedanya hanya di sini, tanda sigma. Jadi kalau Peterson tadi dihitung satu-satu M kali C per R. Nah, kalau Snable, dia dijumlahkan dulu. M-nya berapa, kemudian C-nya dijumlahkan dulu berapa, kemudian R-nya dijumlahkan dulu berapa, barulah kemudian dari hasil penjumlahan itu dihitung M kali C, kemudian dibagi dengan R. Jadi hampir sama perbedaannya. Yang pertama itu dihitung satu-satu, kalau yang Peterson, sedangkan yang Snable itu dijumlahkan dulu, baru kemudian totalnya yang dihitung. Nah, ini ada contoh soal dari perhitungan untuk estimasi populasi. Ya, jadi tadi kan sudah ada tabel dari contoh soalnya. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian, kita buat tabel seperti ini. Nah, yang pertama ada nomor, kemudian nama ikan, nah kemudian penandaan ikan. Nah, inilah tadi yang perlu kita cari angka-angkanya. Jadi ada C, M, R, dan N. N itu adalah estimasi populasi. Nah, untuk nilai C, C itu bahasa Inggris kan catch. Jadi jumlah ikan yang ditangkap. Kemudian M marking jumlah ikan yang diberi tanda. Kemudian R recapture. Jadi jumlah ikan yang tertangkap kembali dari yang ditandai. Jadi sampai sini sudah paham ya? C jumlah ikan yang ditangkap, M jumlah ikan yang diberi tanda, kemudian R jumlah ikan yang ditangkap kembali namun ada tandanya. Seperti itu. Nah, pada penelitian kali ini atau simulasi kali ini ada 6 kali penangkapan. Jadi ditangkap dulu, kemudian ditandai, baru dilepas, kemudian ditangkap lagi, kemudian dilepas lagi, begitu sampai 6 kali. Nah, untuk kolom M, karena dia adalah berdasarkan rumus, dia ketetapannya tetap. Jadi misalkan yang ditandai itu hanya 2 ekor ikan, maka semua kolom diisi angka 2. Dan misalkan ditandai 3, maka semua kolom diganti dengan angka 3. Begitu seterusnya. Karena ini merupakan simulasi, jadi angkanya kecil-kecil. Namun biasanya kalau penelitian langsung di lapangan, biasanya angkanya sudah besar-besar ya. Bisa sampai 10, 15, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita simulasi terhadap ikan mujair di suatu rawa atau di suatu perairan. Nah, penangkapan pertama tentu kan belum ada yang ditandai, jadi penandanya masih tidak ada. Nah, misalkan pada saat pertama ikan yang ditangkap itu 5 ekor. Dari 5 ekor ini kemudian diberi tanda misalkan pemotongan sirip 2 ekor. Kemudian dilepas kembali. Estimasi populasi belum ada. Kita tulis 0 atau tidak ada. Nah, kemudian setelah ikan dilepas kembali, besoknya kita tangkap lagi. Ternyata yang tertangkap 5 ekor lagi. Nah, dari 5 ekor ini, kita lihat berapa yang ada tandanya. Oh, ternyata yang ada tandanya 2 ekor. Yang kemarin kita tandai itu kita tangkap kembali. Nah, kemudian kita lepas lagi semuanya. Kita melakukan lagi penangkapan yang ketiga. Ternyata yang tertangkap hanya 4. Kemudian kita lihat lagi dari 4 ini. Oh, ternyata yang tertangkap kembali 2 ekor. Kita lepas lagi, melakukan penangkapan kembali yang keempat. Ternyata hanya 3 ekor. Kita cek, oh yang tertanda tinggal 1 ekor.
Kemudian penangkapan selanjutnya yang kelima, kita tangkap lagi, oh ada 4 ikan. Kita cek, ternyata 2 yang bertanda. Kita lakukan penangkapan terakhir yang keenam 4 ekor, yang tertanda tinggal 1 ekor. Nah, dari angka-angka inilah kita bisa menduga stok ikan di dalam suatu perairan yang estimasinya tidak ada rekrutmen dan pergerakan dari ikan itu bisa dikontrol. Jadi dalam perairan tertutup. Nah, kita hitung dulu berdasarkan rumus Peterson. Jadi Peterson tadi sudah memberikan rumus bahwa estimasi populasinya itu M kali C per R. Jadi dihitung satu-satu. Nah, bagaimana menghitung satu-satunya? Kita mulai di tabel ini. Karena penangkapan pertama itu kita belum bisa menghitung, kita mulai start pada tabel kedua, penangkapan kedua. Nah, bagaimana menentukan nilainya? M kali C per R. Jadi, C-nya berapa? 2 kali C-nya 5. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Nah, kemudian 10 ini dibagi dengan M kali C per R. R-nya 2. Sama dengan 5. Nah, kalau di Excel kan rumusnya M kali C per R. Seperti itu ya. Ya. Jadi dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu. Untuk kolom ketiga berarti 2 kali 4 per 2. Hasilnya 4. Untuk kolom keempat 3 kali 2 6 per 1 hasilnya 6. Begitu seterusnya. Sampai di kolom terakhir berapa? Kolom terakhir itu. Sampai di sini paham ya? Jadi dihitung satu-satu dulu, baru dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Snable. Sebenarnya rumusnya sama, tetap M kali C per R. Namun kalau Snable karena dia perhitungan ganda, makanya tadi saya bilang di awal bahwa kalau Snable dia dijumlahkan dulu totalnya. Jadi C, total C-nya berapa? Jadi total C itu 5 tambah 5 tambah 4 ini ya. Tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, namun M-nya itu yang ini, yang hasil penjumlahan tadi. Jadi 25, M-nya 12 ya. 12 kali 25. Ya, jadi tadi kan sudah dihitung nilai total C adalah 25. Kemudian nilai total M itu 12 dan nilai total R itu 10. Kita masukkan ke rumus. 12 kali 25 sama dengan 300. Nah, kemudian hasilnya itu per R. 300 per 10 sama dengan 30. Maka didapatkanlah nilai estimasi populasi berdasarkan rumus Snable itu 30. Jadi kalau berdasarkan Peterson dia nilainya 27 ekor, berdasarkan Snable dia 30 ekor. Tidak terlalu jauh berbeda. Nah, perbedaan mendasarnya kalau Peterson hitung satu-satu ya, per penangkapan atau penangkapan tunggal. Barulah ditotalkan jumlahnya. Kalau Snable dia dijumlahkan dulu. Nilai C-nya, M-nya, R-nya. Baru hasil penjumlahannya itu dimasukkan ke dalam rumus. Seperti itu ya. Mudah dipahami. Jadi tidak terlalu sulit. Yang penting kita paham akan rumusnya. Dan tabelnya sesuai. Ya.
Selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Jadi tugasnya itu kalian buat tabel seperti ini di kertas HPS atau di kertas biasa ditulis tangan saja karena ini hanya sedikit. Nah, kemudian nilai-nilai C, M, dan R ini sudah Ibu berikan nilai. Jadi C itu 6, 5, 5, 6, 4. M-nya itu penandanya 2. Kemudian R-nya sudah Ibu beri juga 2, 1, 1. Jadi ini semua tidak usah diubah. Yang kalian ubah adalah tabel untuk penangkapan ke-6. Nah, jadi ini diisi dengan angka terakhir dari NPM kalian. Jadi misal NPM-nya 021, berarti diisi dengan angka 1. 027 diisi dengan angka 7. Jadi semua mahasiswa mungkin ada yang sama tapi tidak semua tugasnya akan sama. Jadi yang membedakan hanya kolom baris untuk penangkapan yang ke-6 ya. Nah, jadi kemudian kalian cari nilai estimasi berdasarkan Peterson berapa, Snable berapa. Caranya seperti yang Ibu instruksikan tadi ya. Jadi kalau Peterson dihitung satu-satu dulu ke sini baru ditotalkan. Kalau Snable dihitung dulu ke sini ke bawah. M, R, barulah nilainya yang dihitung M kali C per R. Jadi sangat gampang ya. Ini bisa dihitung manual juga karena angka-angkanya tidak terlalu besar ya. Nah, untuk yang pengumpulan tugasnya dikumpulkan minggu depan pada saat pertemuan ke-7. Untuk mahasiswa yang di Universitas Musamus dikumpulkan langsung di kertas yang telah di kertas biasa yang telah ditulis tangan tugasnya. Sedangkan untuk mahasiswa dari luar Universitas Musamus, dari Universitas Singapura Bangsa, dia tulis di kertas biasa juga, kemudian hasilnya itu foto kirim ke email Ibu atau ke WA Ibu untuk diperiksa. Jadi seperti itu ya. Sampai bertemu di pertemuan 7 dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.